semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali kita membahas aplikasi yang sudah pernah kita buat. Jadi ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu aplikasi toko yang dibuat menggunakan Java NetBeans dengan database MySQL. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan eh, perintah config, yaitu menghubungkan database MySQL ke dalam Java, kemudian membuat atau mendesain form input pada NetBeans, dan selanjutnya membuat perintah simpan menggunakan Java. Nah, beberapa materi sebelumnya sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan aplikasi ini, yaitu membuat perintah update pada tombol update, perintah delete pada tombol delete, dan perintah refresh pada tombol refresh. Baik, langsung saja. Pada desain form input ini, pilih tombol update, button update ini dipilih, klik kanan, event, action, action performed, klik. Nah, di sini ya, enter ke bawah. Ini bisa kita ganti komennya. Komen ini berfungsi untuk menandai bahwa coding ini bisa kita kasih komentar. Perintah simpan, edit. Oke. Nah, untuk perintah edit itu sendiri, kita edit berdasarkan ID. Jadi di database kita itu sudah kita buat primary key. Kemarin kita buat primary key-nya itu adalah ID barang. Jadi untuk melaksanakan perintah edit ini, itu wajib ada di tabel kita primary key. Karena kita edit data berdasarkan ID atau primary key yang ada di tabel. Baik, langsung yang ketik try, buka kurung kerawal, string SQL sama dengan kutip 2 update nama tabel kita kemarin adalah barang, set kolom keduanya adalah nama sama dengan kutip 1 kutip 2 tanda tambah jtext field 1 titik, bukan, tempat nama itu adalah jtext fields 2 ya, titik get text kurung tutup kurung tanda tambah kutip 2 kutip 1 koma, oke, jtext field 2. Oke, sudah. Ini kita copy. Dari nama ini kita copy sampai ke koma. Pastikan setelah koma 1, 2, oke, 2 cukup. Karena yang mau kita edit itu adalah nama barang, stok, sama harga. ID tidak boleh diedit karena ID itu adalah primary key, jadi tidak boleh kita edit. Selanjutnya kita ubah angkanya. Ini JPEG, nama ini adalah kemarin adalah setelah nama itu kita lihat desainnya. Nama, stok, sama harga. Oke, sini stok, JTFIG-nya adalah teks 3. Harga adalah JTFIG 4. Selanjutnya di sini, setelah koma ini kita tambahkan, bukan, sini tidak ada koma ini dihapus, kita ganti where ID underscore brg, ini harus sama dengan
yang di database. Nah, lihat database-nya. Database toko kita kemarin apa yang menjadi primary key ini adalah ID _BLG. Nah, kita edit berdasarkan ID. BLG sama dengan kutip 1, kutip 2, tanda tambah. Ini kita copy aja. Di copy, paste ke sini. Nah, di ID barang itu didesain dia adalah JTField 1. Kita ganti 1. Tanda tambah. Kutip 2, kutip 1, kutip 2. Tanda tambah, kutip 2, kutip 1, kutip 2. Oke. Kita lihat di sini ada yang tinggal, dia masih merah. Ini belum kita tutup. Di sini ada tutupnya, tanda tambah. Di sini juga belum ditutup, tanda tambah. Selanjutnya di sini juga belum ditutup, tanda tambah. Oke. Jadi seperti ini ya. Update barang. Update data di tabel barang yaitu nama. Nama itu ada di JTField 2 di form. Yang kedua stok itu ada di JTField 3 di form. Yang ketiga harga adalah JTField 4 di form. Edit berdasarkan ID barang yaitu ada di JTField 1 di form. Nah, ini jangan sampai ketinggalan kutip-kutipnya ini, tanda tambahnya ini ya. Selanjutnya di bawahnya lagi, ini di enter. Di bawahnya lagi itu kita tambahkan Java SQL connection SQL connection itu sudah muncul. Sama dengan buka kurung connection config db config db koma enter. Ini config ya, bukan config. Oke, selanjutnya Java SQL prepared statement. Nah, ini udah muncul. PST sama dengan prepared statement SQL. Oke. Bukan ini. Oke. Prepare statement SQL titik koma. Selanjutnya ini PST execute titik execute titik koma. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Selanjutnya Goption pen titik show message. Kita lihat show message.
cari aja show message dialog, koma, kutipnya itu data berhasil diedit. Tampilkan pesan jika berhasil diedit. Selanjutnya di bawahnya itu di sini setelah kurung kawal tutup, catch exception tutup kurung, buka karawal lagi, enter, the option pen show. Nah, di atas ini kita nggak usah, the option di sini aja, dia yang kita copy itu sampai ke sini, copy, pastikan ke sini, data gagal diedit, tanda tambah get message, tutup kurung satu lagi, titik koma. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, ketika data sudah diedit, kita load tabel fungsi tabel, ya, jadi supaya dia itu refresh ketika data sudah berhasil diedit. Jadi load underscore tabel. Selanjutnya kosongkan form setelah data diedit, tombol edit diklik, kosong. Oke, seperti ini. Disimpan, kita tes. Oke, ini belum bisa. Kenapa? Karena kita belum tahu data mana yang kita edit. Jadi kita akan buat sebuah fungsi satu lagi. Ketika tabel ini kita klik, dia akan muncul di sini, ya. Jadi data di posisi mana kursor kita klik sebuah datanya itu akan muncul di sini. Nah, ini kita buat satu fungsi lagi, ini ditutup. Buat satu fungsi lagi itu untuk keperluan edit. Kembali ke desain, klik JTable, ya, JTable 1 ini diklik. Selanjutnya kita pilih event. Kita pilih mouse. Selanjutnya kita pilih mouse click. Ya, yang ini kita pilih. Nah, letaknya di sini. Nah, ini ya. Komen ini kita ganti untuk fungsi klik pada tabel data. Oke. Nah, di bawah ini codingnya ya. Jadi ini yang kita tambahkan tadi. Jadi ketika tabel itu diklik dia muncul ke form 1. Codingnya adalah yang pertama integer baris, int baris sama dengan jtabel 1. Ini karena ini jtabel 1. Row at point ini udah muncul ya. Row at point buka kurung event evt titik get point. Oke, titik koma. Di bawahnya itu adalah string nama sama dengan jtabel 1 titik get value get value ini yang value ya, value add baris ke 1 nama itu
Baris pertama ya, kita buat baris, koma, satu di sini. Selanjutnya titik, titik, T, titik to string, titik koma. JText field 1 set text nama. JText field munculkan pada JText field 1. Oh salah nih, dia kalau salah dia nggak keluar. JText field 1 titik set text nama. Nah, dia langsung keluar. Oke, di bawahnya ini kita copy saja. Mulai dari string ini. Ini kita copy, pastekan ke bawah, paste lagi. Ada nama. Oke, udah. Selanjutnya untuk ini kita ganti stock. Tabel 1 get value baris kedua. Strong ini adalah stock. Oke, nah yang ini adalah harga. Tabel 1 baris ketiga harga. Nah, ini kita ganti field 2 bukan. Berarti ini 3, 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Oh, ada yang tinggal. ID barangnya belum kita masukkan. Ini di copy saja. Pastikan ke sini, ini adalah ID barang. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Oke, 1 ini 2, 3, 4. Oke. Nah, ketika ini kita klik, nanti dia akan muncul di formnya. Kita periksa. Munculkan nilai ID barang yang ada di tabel ke dalam JText field 1. Munculkan nama, nilai nama di dalam tabel ke dalam field 2, field 3. Oke, kita coba, kita tes, simpan, play. Oke, kita klik. Nah, seperti itu ya, muncul. Nah, ini baru kita bisa edit. Kita edit yang pertama. Nah, kode barang itu jangan diedit karena primary key itu tidak boleh diedit. Nah, gimana caranya kalau salah Pak primary key? Berarti data harus dihapus, masukkan data baru. Jadi primary key itu tidak boleh diubah-ubah, ya. Yang boleh kita ubah selain primary key, saya ubah yang nomor 4 ini. Nama barangnya adalah Indomie. Stoknya itu ada 30, harganya 2000. Klik tombol update. Data berhasil diedit, kita lihat. Berubah ya. Nah, ini tidak berubah. Coba lihat. Kode barangnya tidak berubah. Ya. Karena kode barang jangan kita rubah. Jadi nanti kita buat fungsi di sini, kita disable false kan di sini. Tapi itu nanti, ya. Setelah ini CRUD-nya kita selesaikan, baru kita masuk ke logika pemrogramannya, kapan tombol simpan itu bisa diklik, kapan tombol update itu bisa diklik, kapan kita matikan teks dalam ini, kapan memunculkan sebuah pesan gagal. Itu
itu nanti kita buat. Baik, untuk edit sudah selesai. Sekarang kita ke tombol delete. Ya, edit sudah selesai, kita ke tombol delete. Kembali ke tampilan desain. Di tampilan desain itu ada button delete. Ya, button delete ini kita isi dengan perintah hapus, klik kanan, event, action, action for format. Kita lihat, nah di sini ya. Komentarnya kita ganti dengan perintah hapus data. Nah, di bawahnya codingnya. Codingnya adalah untuk hapus data ini, try buka kurung kerawal, enter, string SQL. Sepertinya ini tadi ada coding yang sama ya. Kita lihat coding sama di mana? Di update. Nah, di sini. Ini kita copy sampai sini. Paste ke sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang kita ganti adalah update ini ganti delete from ya, tambah from di sini, from barang where. Nah, ini kita hapus. Dari set ini kita hapus sampai ke mana where-nya. Nah, di sini. Jadi seperti ini. Delete from barang where ID barang JT field 1 get text. Nah, di bawahnya itu Java SQL connection ya, sama ya, mengkoneksikan ke database. Oke, sama Goption. Nah, ini untuk pesannya ini kita ubah di sini adalah this. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Simpan. Data berhasil dihapus. Oke. Jika data dihapus, load tabelnya supaya di refresh terlihat data yang terhapus, kemudian kosongkan formnya. Nah, seperti itu. Periksa kurung kerawalnya. Oke, ini yang tutup ini untuk di sini. Ini kawannya, ini udah oke, cukup. Simpan, kita tes. Ada yang salah. Nah, kalau seperti ini, cancel aja, periksa dulu nih. Yang tray ini ada ada tray 2 kali. Ada tray 2 kali. Ini tray ini dihapus. Oke. Udah. 1, 2, 3. Oke. Dihitung kurung kerawalnya. Kita play. Ya, kalau tidak ada error, langsung muncul formnya. Oke. Cara menghapusnya sama seperti edit. Jadi kita klik dulu mana yang mau kita hapus. Ya. Saya mau hapus data nomor 4 ini. Klik data nomor 4, klik tombol delete. Data berhasil dihapus. Oke. Ya, terhapus ya. Data berhasil dihapus. Oke, nah, saya lihat database-nya. Oke, hilang, tinggal 2. Baik, untuk edit, untuk hapus sudah. Sekarang kita ke refresh. Tombol refresh ini fungsinya adalah ketika kita udah terlanjur ngetik ini tapi tidak jadi, kita ganti data semuanya. Refresh itu menghapus itu, segarkan lagi dia. Nah, ini kan karena form inputnya sedikit. Kalau misalnya form inputnya banyak, ada misalnya 15 data yang mau diinput, form refresh ini sangat berguna. Jadi sekali hapus, terhapus semuanya ya. Klik kanan, event, action, performance. Nah, di sini ini kita ganti komentarnya jadi fungsi hapus form. Jadi ini untuk menghapus formnya. Apa yang dimasukkan? Coding yang dimasukkan cuma sedikit, yaitu 0,
ini saja, simpan. Karena fungsi kosong sudah kita buat, jadi kita tinggal panggil saja. Ini ya, fungsi kosong ini kita panggil. Coba kita lihat hasilnya, jalankan. Running. Jadi fungsinya untuk ini 001 nama barangnya misalnya ya, sembarang. Nah, ini nggak jadi kita input semuanya. Tekan tombol refresh. Nah, fungsinya untuk itu. Oke. Sudah selesai, kita coba semua tombol. Simpan terlebih dahulu. 003, nama barangnya adalah teh. Stoknya ada 20. Harga satuannya adalah 3000, simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya edit. Teh ini bukan teh namanya tapi adalah gula. Stok barangnya 20, jadinya cuma 10. Harganya itu adalah 8000. Update. Data berhasil diedit. Oke, jadi gula 10, 8000. Gula ini kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke, gula terhapus. Ini kita isi formnya, kita refresh lagi. Oke. Sudah berhasil semua tombol untuk CRUD Java menggunakan NetBeans ya, lebih kurang seperti itu. Ada dua file, yang pertama jframe untuk form Java ini, jframe form ini. Yang kedua adalah sebuah kelas untuk fungsi koneksi menghubungkan database MySQL dengan Java ya, menghubungkan database MySQL dengan Java. Jadi ada dua fungsi ini. Nah, jika kita mau menambahkan tabel baru, kita cukup menambahkan satu jframe form saja. Config-nya tidak usah ditambah lagi, jframe form saja. Nah, nanti disesuaikan saja source-nya ini. Misalnya adalah tabel stok. Nah, ini nanti disesuaikan aja nama tabelnya di sini. Tambah desain satu lagi jframe form. Di sini. Jframe form ya, jika ada tabel satu lagi. Nah, itu kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan tambahkan beberapa form input lagi dengan tersimpan ke tabel yang baru. Jadi untuk tabel barang sudah selesai. Kita buat fungsi hapus, simpan, dan editnya sudah selesai, dan menampilkan data tabel juga sudah selesai. Baik, demikian untuk materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan di rumah. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.